Lewat mana? Lewat yang namanya kepolisian yang memang dikendalikan oleh PKI Gaya Baru lewat Jokowi ini sebagai ujung tombak untuk menjinakkan kita semuanya. Jadi saya usul besok-besok judulnya jangan oligarki. Oligarki cuma akibat. Jangan sibuk dengan akibat, jangan reaktif, cari sumbernya. Oligarki siapa sih? Jokowi biang keroknya, oligarki yang diributin. Jadi saya cuma mengingatkan, jangan sibuk dengan akibat, jangan reaktif, cari sumber masalah. Kalau nggak karena berubah bangsa ini, begini terus kita. Jadi naiklah kualitas tingkat berpikir kita, jangan berhenti di tingkat 3. Reaktif, simptomatif, instan, baru bergerak kalau kelihatan. Itu biang keroknya ada tuh. Kan sederhana, rame di medsos. Silverster keluyuran kiri kanan udah divonis, sudah apa. Cari canda yang nggak hujan nggak angin, apa urusannya. Jangan diributin akibat. Jadi saya mengatakan fokus Jokowi kerangkeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari World yang hadir silakan naik nemenin biar ada rame. Ingat surekep, ingat yang ngeliatin. Baik nggak? Siapa? Siap. Ingat suruh ke depan biar itu. Rekan-rekan, saya mewakili teman-teman dari UWOT, nanti ada rekan saya juga akan bicara. Saya akan menyampaikan yang enteng-enteng aja. Saya nggak mau teriak-teriak lagi karena udah banyak yang teriak. Saya cuma mau mengingatkan, kita ributin cari Chandra, tapi kita tidak meributkan kenapa si Silverster Matutina masih keluyuran nggak jelas. Silverster sudah divonis, masih keluyuran. Kenapa? Karena dia berlindung ke yang namanya Jokowi. Artinya Jokowi masih berkuasa lewat mana? Lewat yang namanya kepolisian yang memang dikendalikan oleh PKI Gaya Baru lewat Jokowi ini sebagai ujung tombak untuk menjinakkan kita semuanya. Jadi saya usul besok-besok judulnya jangan oligarki. Oligarki cuma akibat. Jangan sibuk dengan akibat, jangan reaktif, cari sumbernya. Oligarki siapa sih? Jokowi biang keroknya, oligarki yang diributin. Jadi saya cuma mengingatkan, jangan sibuk dengan akibat, jangan reaktif, cari sumber masalah. Kalau nggak karena berubah bangsa ini, begini terus kita. Jadi naiklah kualitas tingkat berpikir kita, jangan berhenti di tingkat 3. Reaktif, simptomatif, instan, baru bergerak kalau kelihatan. Itu biang keroknya ada tuh. Kan sederhana, rame di medsos. Silverster keluyuran kiri kanan udah divonis, sudah apa. Cari canda yang nggak hujan nggak angin, apa urusannya. Jangan diributin akibat. Jadi saya mengatakan fokus Jokowi kerangkeng.
Jadikan dia satu-satunya mantan Presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng. Dia Presiden Indonesia yang terkenal sebagai koruptor nomor 2 di dunia. Ini nggak diangkat, nggak diributin. Yang diributin oligarki. Sadar nggak kalau ini ada yang membelokkan? Saya nuduh sekarang. Saya nuduh. Dibelokkan ke oligarki, dibelokkan ke aguan. Sumbernya Jokowi, koruptor nomor 2 di dunia. Kita nggak angkat dia, nggak sibuk dia. Ada ngomong ke saya bisik-bisik, tapi kan dia udah lengser Pak, buat apa diributin? Otak kebo dalam hati saya. Cuman gua nggak tega aja ngomong. Otak kebo itu. Carilah, biasakanlah sumber masalahnya siapa, benahin. Kerangkeng Jokowi, targetkan dia. Kita udah ngomong Jokowi, dianggap udah lewat, nggak ini segala macam. Dia PKI gaya baru, dia koruptor nomor 2 di dunia, dia perusak republik. Apa yang kita ributkan sekarang? Itu hasil kerja Jokowi 10 tahun. Ini warisan dia nih. Polisi dikendalikan habis-habisan. Ganti Kapolri saya bilang, selesai. Jadi kalau masih begini kita ngeributin yang pinggiran-pinggiran. Tolong robahlah mikir, maaf saya koreksi aja. Jangan lagi ributin oligarki, jangan lagi ributin yang sumber masalahnya apa. Jokowi PKI gaya baru, koruptor nomor 2 di dunia, ganyang dia habis. Kalau dari kerangkeng selesai. Dia masih punya gigi kok ngendalin. Jadi mau sampai kapan kita begini? Ngeributin akibat yang sepele, yang nggak penting, kita rubah sumber masalahnya. Jadi mikirnya jangan pakai emosi. Mikirnya pakai otak. Kalau mikir pakai emosi repot nanti kita. Jadi kembali saya ingatkan, saya koreksi, oligarki bukan sumber masalah. Dia dampak dari sumber masalah Jokowi, PKI gaya baru, koruptor nomor 2 di dunia. Kok nggak diangkat, nggak diributin? Pembohong nomor 1, saya punya daftar kebohongan dia. Puter yang paling sederhana, mobil SMK tuh puter lagi lah, masih banyak yang lain. Ada nggak omongan minta maaf bahwa saya keliru? Nggak ada. Orang yang dukung termul-termul itu adalah orang yang menganggap kejujuran itu tidak penting. Bohong tuh nggak apa-apa, itu mereka termul. Saya sampai tantang di media, bawa saya debat, bawa dia ketemu, saya debat. Bahwa otak Anda tuh didengkul, Anda nggak punya prinsip hidup yang benar. Life values-nya nggak beres itu. Masa orang nggak jujur dibilang hebat lah ini, itu kebohongannya saya punya daftar. Orang yang mendukung orang yang bohong adalah menganggap kejujuran tidak penting. Tapi yang diangkat aguan, yang diangkat oligarki, itu akibat, saya ulangin, sumber masalahnya yang dibenahi. Silverster kurung. Supaya ini jangan dia dikurung, Sari Chandra dikurung, Silvester kita nggak ngeributin. Dia berlindung di balik Jokowi. Jokowi akal banyak, hatinya kecil, kenal baik saya sama dia. Paham saya siapa dia, tahu saya. Akalnya banyak. Kalau dia dengar bilang, Taufik Baudin bilang, saya tahu Anda ada jam beragam lupa sama saya. Jadi itu aja pesan saya mengatakan, jangan ngeributin oligarki, ributin, angkatlah, benahilah sumber masalahnya. Jokowi, PKI, gaya baru, koruptor nomor 2 di dunia. Dia yang dan sumber masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara, kebetulan saya juga dari Banten. Jadi biang kerok persoalan PSN di Indonesia dan khususnya di Banten adalah Jokowi. Sepakat? Dan fakta mengatakan 36% PSN di Indonesia itu dikorupsi. Nah ini harus jadi catatan bagi KPK, jangan berbuat banci. Saya sepakat dengan Profesor Taufik Bahodin tadi bahwa akar permasalahannya ini yang harus dibenerin. Bahwa kita tahu bahwa
Jokowi berjasa palsu. Dan itu udah jadi rahasia umum. Tetapi sampai sekarang negara tidak mampu menuntaskan itu. Jadi negara jangan sampai kalah oleh ijazah palsu. Betul? Kedua, masalah PSN. Cari Chandra merupakan sebuah korban. Jadi walaupun bagaimana, karena PSN di Banten ini sudah tidak masuk RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah yang dicanangkan oleh Prabowo, maka negara harus hadir. Negara tidak bisa membiarkan oligarki merajalela merampas tanah-tanah di Banten. Jadi saya melihat Banten adalah ibarat api di dalam sekam. Dia akan terus membara dan suatu ketika akan meledak. Takbir! Tegakkan hukum, penjarakan Jokowi dengan jasa palsu dan korupsinya. Bebaskan Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Izin menambahkan, kita hari ini fokus dengan menunggu putusan atau vonis untuk dari Chandra. Maka kami dari UWAS juga akan menilai apabila vonisnya nanti tidak adil, maka ini adalah awal dari tidak tegaknya hukum di Indonesia. Dan jangan salahkan rakyat apabila semua akan terjadi sesuatu seperti di Pati. Ya, jadi kita lihat semua. Kita ingatkan seperti tadi bilang, hakim dan jaksa di pengadilan ini akan menjadi barometer. Apabila mereka betul-betul tidak adil, maka mungkin situasi akan baik. Tetapi bila tidak, maka ini adalah tanggal yang menentukan bagi situasi negara kita. Ya, jadi ini bukan masalah cari Chandra semata, tetapi masalah penegakan hukum yang sudah sangat-sangat mengecewakan negara kita. Jadi kalau ekonomi kita agak repot, mungkin masih bisa, politik repot. Tapi kalau begitu hukum seperti ini, maka ini akan menjadi suatu pemicu bagi situasi yang tidak baik bagi negara kita. Kami dari UWS selalu menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Veritas, probitas, justisia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.